Saya silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, sehat ya, saudara semua. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat ya. Pada pagi hari ini, puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana kita masih diberikan kesempatan ya bisa berada di ruangan kelas ini untuk menuntut ilmu ya. Baiklah, saudara semua. eh Untuk absen ya, absen nanti saya screenshot saja ya, screenshot saja nanti mana yang on cam ya. Jadi mana yang nggak on cam berarti dianggap tidak hadir ya. Nah, terus seperti kontrak kuliah kita sebelumnya, bahwasanya yang masuk itu minimal terlambatnya 10 menit ya. Nah, jadi kalau misalnya lewat 10 menit maka nanti akan ditolak nanti ya, dianggap tidak hadir. Baiklah, saudara semua, mahasiswa semua, eh, kita lanjutkan materi kita yang mana sebelumnya kita sudah membahas tentang perkembangan atau uh, munculnya e-commerce ya. Untuk materi pertemuan ini kita akan membahas apa itu e-commerce, manfaat dan aktivitas e-commerce ya. Jadi seperti yang sudah mungkin saudara semua ketahui bahwasanya saat ini e-commerce ini menjadi suatu yang tidak langka lagi ya. Jadi e-commerce itu adalah bentuk kegiatan perdagangan yang prosesnya terjadi secara online ya atau menggunakan perangkat elektronik ya. Jadi e-commerce juga memungkinkan kita ya untuk melakukan proses tersebut secara digital ya. Selanjutnya itu ada model atau penggolongan dari e-commerce ya. Jadi mulai dari ada C2B ya. Jadi C2B ini adalah seperti yang saudara lihat semuanya. B2B ini adalah consumer to business ya. Jadi proses transaksi jual beli baik itu produk atau jasa antara konsumen dengan perusahaan ya. Terus ada lagi namanya B2B ya. B2B ini business to business ya. Jadi inilah proses jual beli antara perusahaan dengan perusahaan ya. Selanjutnya ada B2C ya. B2C ini business to customer ya. Jadi proses jual beli secara digital yang dilakukan oleh perusahaan ke customer langsung ya. Terus yang terakhir ada namanya C2C ya. Jadi C2C ini adalah customer to customer yang mana proses jual beli secara digital ya dari customer langsung ke customer. Itu adalah penggolong atau jenis daripada e-commerce ya. Terus ada manfaat e-commerce di sini ya. Manfaatnya ada bagi organisasi, bagi konsumen, bagi masyarakat dan bagi perusahaan ya. Jadi secara umum memang sangat bermanfaat sekali ya, mempermudahkan proses terjadi jual beli ya, mempermudah kita dalam membeli di mana saja dan kapan saja ya, tidak ada ruang dan waktu yang menghambat ya proses jual beli secara digital ini ya. Jadi ini minta saudara nanti akan mencari ya lebih detail lagi manfaat dari e-commerce bagi organisasi, konsumen dan masyarakat dan juga perusahaan ya. Nanti saudara akan saya kasih nanti tugas-tugas mengenai manfaat e-commerce ya. Nanti kita bagi kelompoknya ya. Selanjutnya ya, e-commerce itu tuh ada keuntungan ya dan ada juga kerugiannya ya. Di antaranya bagi pembeli ya. Bagi pembeli itu keuntungannya ya lebih cepat, nyaman dalam pembelian ya. Jadi kita nggak perlu lagi ya seperti penjualan pembelian secara konvensional. Kita harus pergi ke toko, membutuhkan waktu mungkin panjang ya. Kemudian kenyamanan dan kemudahan berbelanja ya. Kita bisa berbelanja di mana saja, apakah dari rumah, dari kamar ya. Dan juga ada home shopping dan delivery ya. Jadi kita tinggal menunggu apabila sudah terjadi pemesanan ya.
Dan kita juga bisa, ya, si pembeli juga bisa melakukan transaksi itu selama 24 jam dalam 7 hari itu. Ya, jadi kapan saja bisa. Ya. Jadi tidak perlu kita menjadwal mau keluar, membeli apa saja nggak perlu ya. Jadi kapan dan di mana saja kita bisa membeli. Berikutnya, mendapatkan informasi lebih cepat dan mudah dari provider berbeda tanpa berpindah tempat ya. Jadi kita bisa membanding-bandingkan juga, mencari-cari dari e-commerce yang berbeda-beda ya. Kita juga bisa membanding-bandingkan harga dan juga kualitas barangkali. Karena banyaknya e-commerce di sini ya, maka kalau banyaknya barang, maka mungkin harga bisa akan lebih murah ya. Jadi itu bisa jadi nanti ya si penjual akan melakukan diskon besar-besaran kalau banyak yang menjual ya. Dan juga banyak pilihan ya. Selanjutnya tentu ada juga kerugian ya. Jadi kerugian ini ya kerugian finansial, rugi waktu karena prosesnya pembelian online ya. Jadi di sini mungkin kita pada saat kita memesan ya, kita butuh cepat ya. Jadi mungkin ada keraguan sampai apa tidak nih ya. Atau bisa jadi karena perjalanan kargonya lambat ya, itu bisa menyebabkan kerugian. Dan ketiga ya, kemungkinan produk atau layanan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ya. Jadi pada saat kita melihat produk yang ditawarkan di marketplace tersebut, bentuknya mungkin lebih bagus ya, mengkilat ya, enak dipandang ya. Oh, pas sampai di rumah rupanya berbeda dengan yang dilihat ya. Ini merupakan mungkin sering terjadi sama saudara semua ya, yang sekarang ini lebih suka ya belajar secara online. Terus merasa tidak nyaman secara psikologis ya, maksudnya di sini adalah ya kita sudah mentransfer uang, kita sudah membayar ya, itu ada mungkin kesan dakdikduk ya, apakah ini penipuan atau tidak gitu ya. Dan juga risiko privasi. Maksudnya risiko privasi di sini kita kan pada saat mengisi data-data kita akan mengisi nomor HP, email dan sebagainya. Itu nanti bisa juga merugikan ya privasi kita. Terus keuntungan dan ya risiko bagi penjual ya. Itu ada juga risiko, ada juga keuntungannya ya. Keuntungan dari penjual menghilangkan sistem yang menggunakan kertas ya. Jadi sangat hemat sekali ya. Kalau dulunya untuk membayar faktur itu menggunakan kertas ya. Jadi sekarang nggak perlu lagi ya. Terus mempercepat waktu siklus, ya, mengurangi kesalahan, meningkatkan produktivitas karyawan ya. Kalau dengan cara konvensional itu kita butuh karyawan yang banyak ya. Misalnya di swalayan ya kita butuh karyawan minimal 10 orang ya. Kalau misalnya menggunakan teknologi digital mungkin 1 atau 2 orang saja ya. Terus juga bisa mengurangi biaya, meningkatkan pelayanan pelanggan dan manajemen partnership kerja dan juga kerjasama. Jadi samping keuntungan tentu ada juga risiko ya. Risiko di antaranya permasalahan dengan pengembangan web yang jelek ya, informasi yang dikirim oleh supplier dapat diganggu oleh hacker ya. Jadi sekarang ini hacker macam-macam ya. Jadi banyak juga terjadi penipuan ya. Banyak juga terjadi di masyarakat ya. Kita sudah memesan, sudah membayar, tentu barangnya tidak sampai. Bahkan yang ada sampai cuman dalam bentuk lain ya. Misalnya kemarin itu ada kasus ya, dia membeli HP, ada juga dia beli hard disk ya, cuman yang datang itu batu bata ya. Nah, kira seperti itu. Terus merek dagang itu menjadi hal utama ya. Jadi di sini kalau misalnya merek-merek kita tidak branded itu biasanya jarang dilihat ya, yang dipesan oleh masyarakat ya. Terus kompetisi yang ketat bagi supplier ya, biaya implementasi potensi yang dapat menjadi tinggi ya. Yang kedua harus memiliki konsumen yang loyal ya. Jadi untuk mendapatkan konsumen loyal ini memang harus berbagai cara ya. Misalnya dengan memberikan bonus, memberikan ongkir gratis dan lain sebagainya ya. Untuk menghindari risiko. Oke, selanjutnya aktivitas e-commerce ya. Aktivitas e-commerce di sini adalah segala yang terkait ya transaksi online yang dilakukan melalui internet atau jaringan elektronik lainnya seperti
perbankan online, proses jual beli hingga penawaran jasa. Ya. Pertama, aktivitasnya adalah promosi ya. Promosi ini adalah upaya memberitahukan menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsi ya. Nah, konsumsinya dengan adanya promosi, maka produsen atau distributor mengharapkan kenaikan angka penjualan ya. Jadi kalau di web itu, di e-commerce itu bentuk-bentuk promosinya ya, ada yang bentuk banner, button, dan media flash ya. Jadi kalau misalnya kita mengklik banner atau button tersebut, nanti kita akan dibawanya ke web perusahaan ya. Dan juga bentuk-bentuk promosi yang disisipkan di berbagai media ya. Jadi biasanya kalau kita membuka suatu HP atau laptop itu ada aja yang datang ya, berbentuk flash. Terus aktivitas berikutnya adalah ya seperti yang dilihat di depan, itu pemesanan, pembayaran dan delivery ya. Berawal dari konsumer ya, memesan produk melalui e-commerce ya. Terus e-commerce mengambil ya mengkonfirmasi bahwa adanya rencana pemesanan barang ya ke penjual ya. Setelah itu setelah terjadinya deal dan pemesanan, maka konsumen akan melakukan transfer ya, transfer uang ke bank yang sudah ditunjuk oleh perusahaan tadi ya. Nanti perusahaan bank yang ditunjuk tadi akan mengkonfirmasikan ya ke e-commerce ya, ke e-commerce, dan e-commerce memberikan konfirmasi dan perintah untuk segera mengirim barang ke si penjual ya. Jadi penjual pedagang online ini melakukan proses pembuatan packing dan pengiriman barang sesuai dengan spesifikasi produk yang dipesan ke ekspedisi yang disepakati ya. Maka proses pengiriman barang oleh ekspedisi disepakati dan langsung sampai ke konsumen ya. Selanjutnya ya konsumen ya akan mengkonfirmasikan bahwa barang sudah diterima ya, dan berikan penilaian ya. Mungkin di situ kan ada ratingnya, ada bintang sekian gitu ya. Dan nanti e-commerce ya meminta untuk membuka akses pencairan dana ya. Jadi itu adalah proses pemesanan dan pembayaran serta delivery ya. Setelah aktivitas delivery ini ya, maka ada namanya aktivitas after sales service ya. Jadi setelah pembelian dilakukan sebagai upaya untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi pelanggan ya. Terus dukungan dan bantuan diberikan kepada pelanggan setelah mereka melakukan pembelian produk. Jadi upaya ini dilakukan untuk memastikan pembeli sudah merasa puas akan produk atau layanan di sebuah perusahaan ya. Jadi dari aktivitas ini semua ya ada nanti yang namanya menjaga hubungan dengan pelanggan ya, atau CRM namanya, atau Customer Relation Management ya. Jadi e-commerce ini akan menjaga customer ini ya untuk menjadi loyal ya, dengan cara memberikan poin, dengan cara memberikan bonus, dengan cara memberikan ongkir yang gratis ya dari pembelian-pembelian yang sudah mereka lakukan sebelumnya ya. Yaitu kira-kira aktivitas dari e-commerce ya. Jadi itu kira-kira yang materi kita pada pagi hari ini ya. Saudara nanti bisa mengerjakan tugas yang saya kirimkan melalui GCR nantinya. Tugasnya apa? Tugasnya adalah nanti saudara bisa menerangkan lebih detail lagi dari model-model atau jenis-jenis e-commerce ya. Sekalian contohnya ya. Jadi tadi kan ada business to customer, business to business ya, customer to business, customer to customer ya, itu nanti diterangkan, saudara buat makalahnya, nanti cari ya, cari contoh-contohnya ya. Misalnya business to customer ya, contohnya apa ya.
Kalau sekarang ini kan banyak ya, saudara semua ya sudah tahu bahwasanya uh, kayak Tokopedia ya, kayak uh, apa Shopee dan lain sebagainya. Ya, mungkin gitu aja ya materi kita pada pagi hari ini. Sekian terima kasih ya. Jangan lupa ininya tugasnya nanti dikirim ya. Untuk materi berikutnya saya juga akan kirimkan materi berikutnya. Silakan saudara baca, nanti kita diskusikan lagi pada pertemuan berikutnya. Sekian terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Nusirwan. Bapak menyisakan waktu sekitar 4 menit lagi Bapak ya, jadi masih cukup lama. Oke, boleh Pak dikeluarkan dulu PowerPoint-nya. Oke, baik, terima kasih. Mungkin saya langsung serahkan kepada Pak Gumono untuk memberikan masukan kepada Bapak. Saya silahkan. Baik, makasih Mbak Sonia. Pak Nusirwan materinya tentang e-commerce. Ini untuk S1 manajemen ya Pak ya? Iya Pak, S1 manajemen Pak. Ya, ini semester berapa ya? Semester 5 Pak. Oh, semester 5. Oke. Iya. Artinya udah di awal-awal ya. Iya. Sorry, tidak di awal-awal maksud saya. Tidak di awal-awal, tapi sudah semester 5. Bapak tadi lebih banyak memberikan highlight apa ya, cakrawala terkait dengan e-commerce ya, dengan contoh-contoh yang disampaikan. Tapi saya belum ketemu Pak anunya apa ya, TP-nya, tujuan pembelajarannya itu fokusnya pada apa? Apakah hanya pengenalan e-commerce atau lebih dari itu gitu? Iya Pak, ini karena pertemuan pertama, jadi lebih pertemuan kepada pertama ya. Iya, di RPS-nya ini pertemuan pertama Pak, jadi ini lebih kepada pengenalan ya. Oke. Ya. Baik. Ya, sama halnya seperti yang saya sampaikan ke Bu Uswatun ya. Karena anak sekarang itu akan lebih mudah untuk menguasai akan lebih mudah untuk menangkap jika contohnya itu relate dengan kehidupan mereka sehari-hari gitu ya. Bapak tadi misalnya mencontohkan tentang e-commerce, Tokopedia, Shopee dan lain-lain gitu ya. Nah, ini pertemuan pertama harapannya memberikan gambaran tentang kelebihan kekurangan. Bapak tadi sudah menyampaikan, tapi yang berbahaya misalnya ya, praktik bakar uang pada e-commerce, ya, itu ternyata sudah banyak membawa korban kan Pak ya. Nah, jadi advertising, promosi besar-besaran dengan memberikan misalnya bebas ongkir, ya, kemudian bentuk-bentuk promosi lain yang intinya adalah bakar uang untuk menarik customer baru gitu ya, itu sudah membuat banyak e-commerce yang dulu pada tahun 2015 itu seperti jamur di musim hujan, saat ini tinggal beberapa saja yang bersaing dan mampu sustain begitu ya. Banyak yang rontok Pak ya. Banyak yang rontok. Nah, ini tentu perlu dikenalkan kepada mahasiswa. Siapa tahu mereka nanti menjadi pelaku e-commerce atau mungkin konsultan, analis e-commerce gitu misalnya, atau bekerja di e-commerce gitu. Apa bahayanya? Kemudian yang kedua, e-commerce itu sangat tergantung dengan jempol gitu ya. Pada saat pemeringkatan itu diberikan rendah, itu bisa membunuh, bisa mematikan e-commerce seketika. Mungkin bertahun-tahun berjaya begitu ya, tapi kemudian 10, 15, 100 orang memberikan testimoni jelek ya, bintang 1 kemudian disertai dengan ulasan yang mematikan, itu bisa sangat fatal ya. Bisa sangat fatal. Nah, itu tentu perlu dikenalkan kepada mahasiswa gitu. Kemudian yang berikutnya, Bapak sebenarnya sangat melimpah contoh-contoh ya, karena e-commerce ini sudah menjadi budaya baru bagi
kita gitu ya, bukan hanya Indonesia, saya pikir seluruh dunia begitu ya. E-commerce itu sudah menjadi gaya hidup baru gitu. Nah, ini peluangnya sangat besar, yang pada sisi lain peluang itu juga mesti tantangannya juga besar gitu. Nah, mungkin karena keterbatasan waktu, Iya, Pak. itu tadi belum sampai ke saya sebagai bagian dari mahasiswa gitu ya. Tadi ngejar-ngejar waktu nih, Pak. Iya, iya, iya. Jadi tidak detail. Iya, iya, oke. Pak Nusirwan, mohon maaf, apakah juga pelaku e-commerce? Praktisi atau dosen saja? Dosen saja, Pak. Cuman Dosen. materi ini endingnya adalah mahasiswa saya suruh untuk membuat toko online. Ya. Jadi tugasnya mereka di endingnya nanti mereka punya toko online. Jadi nanti tugasnya itu mereka kirimkan akunnya, mereka kirimkan bukti-bukti penjualan toko online mereka ya, misalnya transfer uang, tracking barang, terus juga testimoni dari pembeli ya. Nah, itu nanti tugas akhirnya seperti itu kira-kira, Pak. Oke, iya, iya, iya. Infrastruktur kita sekarang sudah sangat memadai untuk e-commerce ya di Indonesia. Undang-undang juga sudah mulai cukup lengkap gitu ya, mengatur tentang regulasinya begitu. Ini peluang yang menjanjikan. Sukses untuk Pak Nusirwan, sukses Terima kasih, mengantarkan Pak anak-anak di Gumono. Terima sana kasih. untuk lebih maju lagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Baik, terima kasih Pak Gumono, luar biasa sekali Pak Nusirwan. Baik, Bapak Ibu, kita akan lanjutkan ke peserta ketiga.